itu materi yang akan disajikan adalah tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif itu, isi dari budaya positif yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi di sini ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang dibahas di sini adalah bagaimana tentang perubahan paradigma antara teman-teman sekalian. Kalau saya mencatatkan di sini adalah kegiatan kepalan tangan. Saya ingin memperagakan kepada teman-teman sekalian. Teman-teman akan saya berikan kertas. Yang kertas ini anggaplah sesuatu yang berharga bagi teman-teman. Mungkin ini adalah cek yang berisi 10 juta, ya. Dan jangan sampai cek ini diambil oleh teman kita, dan bagaimana upaya untuk teman-teman mempertahankannya. Ya. Di sini saya seumpama adalah memberi cek ini kepada Pak Slamet rekan saya. Ya. Di sini Pak Slamet sebagai kepalan tangan A, ya. Nah, ini meletakkan tangannya menggenggam sesuatu, ya. Nah, kemudian pertahankan dan saya minta Beli untuk mencoba mengambil kertas yang ada di dalam genggaman tangan bersama. Pokoknya gunakan berbagai macam cara agar kertasnya bisa diambil. Ya, gimana? Bisa Bu. Bisa? Tapi bisa Bu. Tidak boleh sobek ya. Oh iya, Tahankan nggak selamat, jangan sampai kita bisa sobek. Kalau sobek ceknya nggak laku. Ya. Ya, oke. Iya. Nggak bisa. Iya, oke. Oh, beda tangan. Nah, ini kita ibaratkan kertas yang dipegang oleh Pak Slamet ini adalah sebuah benda berharga yang bernama dengan keyakinan. Bagaimana Pak Slamet berupaya mempertahankan keyakinan dengan segala upaya agar keyakinan itu tetap ada pada diri. Nah, kemudian Bu Eli, ya, berusaha mengambil keyakinan tersebut. Mungkin keyakinan itu ingin diubah, direvisi atau seperti apa. Tetapi Pak Slamet dengan penuh kepercayaan diri tetap memakai keyakinan Slamet. Di sini yang disebut dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, nilai secara keseluruhan bagaimana setiap manusia pasti mempunyai pola pikir sendiri tentang keyakinannya dan berusaha untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Di sini ada bagaimana perubahan paradigma berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol, di mana kita sebagai seorang guru di dalam kelas kadang-kadang bersifat ingin mengontrol murid, ya, ingin mengontrol murid. Di sini diartikan sebagai ilusi, ya, ilusi guru mengontrol murid. Itu sudah menjadi satu paradigma pandangan setiap guru, ingin mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ya, artinya kadang-kadang kita ini bisanya menghujat anak murid sehingga dia merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya, dan akhirnya itu membentuk karakter tanpa kita sadari. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang ketika kita memberikan masukan kepada anak murid dengan memberi contoh-contoh positif, dan kita berharap itu bermanfaat bagi peserta didik kita, sehingga ketika dia melakukan sebuah kesalahan berupaya untuk memperbaikinya karena kita sudah memberikan penguatan positif, contoh-contoh yang baik dan benar. Ya. Dan yang keempat,
asumsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, meskipun yang dipaksakan ini menurut kita benar. Jadi kita sebagai guru adalah seorang manusia dewasa, kita berusaha mengontrol anak murid kita bagaimana supaya dia mengikuti kita, dan kita selalu merasa paling benar karena kita adalah guru mengontrol murid. Pasti apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang baik, dan kamu murid harus mau mengikuti. Tetapi kemudian pandangan tersebut atau paradigma tersebut memiliki perubahan paradigma yang disebut dengan stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Jadi bagaimana ilusi yang tadi itu diubah dengan stimulus, dengan rangsangan respon yang lain, dan untuk memperbaiki pola pikir kita juga sebagai seorang guru. Jadi dari teori ini menunjukkan siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri setiap manusia. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita mengedepankan ego kita. Kalau orang-orang di sekitar kita itu harus ikut dengan kemauan kita karena kita merasa kita paling benar. Kemudian di sini ada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu kita mencoba mengubah sudut pandang orang agar mengikuti kita, maka stimulus kontrolnya di sini kita berusaha dulu memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang apa yang kita yakini kebenarannya. Jadi kita tidak bersikap ego lagi di sini, tapi berusaha sharing sama makhluk individu lainnya. Stimulus respon di sini misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan peserta didik. Anak yang sering datang terlambat, anak yang sering membuat kegaduhan di kelas, atau anak yang suka membuat onar di kelas. Ini dilihat sebagai perilaku buruk dan merupakan suatu kesalahan oleh kita sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian teori kontrolnya di sini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika seorang anak didik melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita harus bertanya dulu, ini tujuannya. Ketika anak itu berjalan mengerjakan sesuatu, kita tanyakan dulu, kenapa kamu berpindah dari tempat itu? Dengan tidak menjawab langsung, kamu nggak bisa diam, duduk yang benar. Itu paradigma. Itu. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Artinya kita guru kadang-kadang pun perlu dikontrol, dan itu stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang. Dan saya lebih cenderung kepada ayat Al-Quran juga yang tentang teori kontrol ini sudah ada di ayat Al-Quran surat Al-Araf ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah pada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Jadi kalau bisa diartikan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Istilah itu stimulus. Jadi hal yang baru menurut kita itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Stimulus respon yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kadang-kadang nih yang paling gampang pada saat proses imunisasi, anak pasti kan ada yang takut, tidak mau disuntik. Akhirnya kita sifatnya memaksa agar anak itu mau melakukan hal yang menurut kita benar. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan keimanan. Ya kalau ada alternatif, kalau kamu tidak mau disuntik hari ini, kamu mau disuntik apa? Memang kamu mau disuntik oleh siapa? Ya, seperti itu. Mungkin itu bentuk-bentuk teori kontrol yang bisa mengubah stimulus respon tersebut. Nah kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Jadi kita merasa dulu kalau anak murid itu sudah bisa mengikuti kita, kita menganggap kita ini menang. Ya, karena kita bisa mengontrol murid kita. Murid kita anggap itu berarti
Jadi menang-menang di sini, gurunya menang dalam artian bisa mengubah pandangan anak murid, dan murid itu pun bisa mengikuti pelajaran atas dasar memang dia butuh untuk belajar sehingga mau mendengarkan. Kemudian di sini kita berbicara tentang masalah disiplin, karena tadi dari stimulus itu pasti arahnya akan menuju ke disiplin. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia kerjain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Murid datang tepat waktu karena patuh sama gurunya. Itu dianggap disiplin. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada istilah-istilah yang kita jadikan nome, misalnya disiplin dibuat untuk dilanggar. Itu sebenarnya karena kita merasa dengan kedisiplinan itu kita tidak nyaman, karena tidak sesuai dengan keyakinan diri kita sendiri. Jadi bukan apa yang kita hargai atau untuk mencapai tujuan mulia. Jadi disiplin itu kesannya memaksa. Jadi orang melakukannya karena keterpaksaan, karena kepatuhan, tetapi bukan lahir dari dalam diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang dapat kita ambil dari dari kata disiplin tersebut? Ya? Nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki sumber. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan dibangun menggerakkan motivasi berjalan untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi orang itu melakukan sesuatu dari kebajikan karena ada motivasi yang terbentuknya, dan itu menurut William Glasser pada tahun 1998. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi di dalamnya. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, dimensi mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, dimensi kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Dan di sini juga kita akan bicara tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi eksternalnya ada 2 bolak-balik, kita lihat baca dulu. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian di sini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, kalau kita mungkin murid imbalannya nilai. Jadi dia melakukan kepatuhan itu supaya dapat nilai baik, supaya dapat nilai bagus dari gurunya. Ya, untuk mendapatkan bintang, ya, untuk dapat coretan apa itu udah senang sekali. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, dapat nilai bagus, nanti dapat hadiah dari orang tuanya, itu disebut dengan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Jadi ketika saya ingin mendapatkan nilai, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu intrinsik di dalam diri sendiri. Lepas daripada ketika dia melakukan itu, dia akan mendapat penghargaan nilai yang tinggi dari gurunya, kemudian mendapat hadiah dari orang tuanya. Nah, ini disebut dengan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Memang ini yang paling baik karena perilaku itu timbul dari dalam diri sendiri.
D atau Ki Hajar Dewantara. Ya. Beliau mengartikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran, konsepnya, keteladanannya, sikap merdeka dengan ada di dalam bukunya. Nah ini sudah kita terapkan dalam kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka mengadopsi dari pemikiran-pemikiran KHD tersebut yang ada di antara dengan mengartikan mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat pemerintah. Nah ini, ketika kita bicara tentang merdeka, tapi tetap masih ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Di sini dihukum oleh penghargaan. Ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Suatu hal yang menarik, bagaimana seseorang dihukum tetapi oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Bapak Ibu sebagai guru, pemegang kontrol di kelas, pengen anak-anaknya semua pintar. Penghargaan. Ibu bapak mengajar penghargaan. Dan anak itu diminta untuk mau mengikuti apa yang kita ajarkan. Dan bapak ibu merasa puas kalau sudah berhasil dengan tujuannya itu pada anak-anak. Nah ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anaknya melakukannya terpaksa, itu nanti bukan dihukum. Dan ibu merasa senang. Jadi itu seolah-olah menurut ibu adalah penghargaan. Itu yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak yang patuh, kata ibu, dia mau menghargai saya ketika belajar. Ya, dan tanpa sadar sebenarnya anak sedang dihukum oleh. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon tahun 1993 membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi. Karena anak melakukannya bukan dari diri sendiri, bukan karena dasar motivasi diri sendiri, tapi atas dasar kepatuhan kepada guru. Ini dampaknya luar biasa, dan tanpa kita sadari kita sudah mulai akumulasi yang turun kualitasnya, mati kreativitasnya, yang sangat tidak kita harapkan. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bagaimana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan? Perlu diingat ada beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi semua ini adalah hal-hal yang reward kita berikan kepada peserta didik kita secara khusus, boleh dengan pujian, boleh dengan menjadikan dia tutor sebaya, kemudian dengan cara memberitahukan informasi di mungkin di majalah ini atau pada saat upacara gitu, dan harus dilakukan secara konsisten. Dan diharapkan semua murid juga kita angkat positifnya yang bisa kita berikan kemampuan. Mungkin tidak secara akademik, bisa saja secara sikap. Jadi kalau murid yang secara akademik mungkin menurut kita kurang, tetapi secara sikap dia baik, itu pun perlu pengakuan. Bisa dijadikan contoh untuk pengembangan. Ya, karena sini kita bicara tentang contoh penerapan apresiasi kebajikan. Nah, kita lihat di sini ada juga perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ini ada tindakan guru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tindakan guru dari guru teman-teman
sudah disepakati tetapi dia langgar, jadi dia melanggar konsekuensi. Kalau hukuman itu ya memang dia melakukan kesalahan. Oke, yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, ini tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi? Bapak bilang konsekuensi, Mas Slamet bilang hukuman. Konsekuensi. Hukuman ada 1, 2, 3 ya. 3, ingetin dulu betul. Nomor 1 hukuman, menang. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Itu hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Karena dia melanggar. Hukuman. Oh, konsekuensi. Tetap konsekuensi. Kecuali ada pelajaran PJO. Iya. Oke, pokoknya masing-masing bebas berpendapat ya. Oke, Bu Ulfa dan Bu Eli. Oke, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Menggantikan tempat tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Semuanya. konsekuensi. Jadi konsekuensi itu lebih kepada memang sesuatu yang sudah berada pada tempatnya kemudian dirubah, dan itu kalau dilanggar ya harus dilakukan tindak lanjutnya. Nah, baru kita di sini bicara apa sih perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukuman dan hukum ya. Hukuman ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit dalam arti fisik maupun hati, terluka. Itu di sini untuk jangka waktu lama. Ya. Kemudian dari akibat dari hukuman tersebut anak jadi benci disiplin. Ya, karena kan terpaksa dihukum karena melanggar. Gara-gara nggak pakai sepatu hitam, nggak ditanyain apa penyebabnya, tiba-tiba diberi hukuman. Tapi benar ada paksaan. Ya, maka terpaksa melakukannya dan cenderung mendorong anak menyakiti diri sendiri.
nulis itu 100 kalimat capek loh, apalagi kelas 1 yang baru belajar menulis misalnya, tiba-tiba suruh tulis yang didapat terlambat lagi, capek dulu ya. Kemudian konsep diri yang buruk, kemudian kedepannya anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut, jadi tertutup pada orang tua, tertutup pada guru. Terus merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, sehingga merasa tak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi akibat sebagai tindakan, sebagai akibat dari tindakan yang sudah dilakukan. Memang membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya kalau memang tidak terjadi harus apa pelaku yang lakukan. Anak menjadi lebih menghargai disiplin atau stimulus tanggapan, kemudian tidak anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya menjadi yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini juga efek dari konsekuensi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Itu keterbukaan tindakan. Jadi kita untuk menganalisa sendiri tindakan yang dilakukan oleh anak. Jadi anak lebih terbuka dan sifatnya dulu ketika melakukan restitusi tidak menjudge, tidak menyalahkan, tidak ngomelin. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika anak menganalisa dirinya sendiri, dia melakukan suatu tindakan yang menurut kita tidak benar, itu anak harus punya keyakinan yang benarnya seperti apa, dan dia sendiri yang menemukannya sampai akhirnya dia punya satu solusi dengan tindakannya dia itu berdampak pada apa, bagaimana, dan harus
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi diharapkan anak ini tidak dimusuhi, tidak juga jadi ribut berketerusan gitu lah. Kadang-kadang timbulnya jadi dendam. Keyakinan kelas ini merupakan tindakan teraturan. Jadi kenapa kita harus memiliki keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini mendukung motivasi fisik, maka harus kembali ke nilai-nilai keyakinan menggerakkan seorang dengan mengikuti serangkaian peraturan. Apa sih keyakinan? Mendapatkan anak dengan dia melakukan kesepakatan tersebut, mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan keamanan perlindungan, mendapatkan pelajaran yang mendapatkan kesempatan kedepatannya, serta mendapatkan perhatian dari kita. Nah, kemudian di sini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Jaser dalam Choice Theory. Di sini ada kebutuhan kasih sayang, karena pada dasar setiap orang itu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kekuasaan atau power, bertahan hidup atau survival, kebebasan atau freedom, dan kesenangan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Kita kembali pada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu ada penghukum, berarti ya mungkin guru, pembuat merasa bersalah, kita sebagai orang yang bikin orang merasa bersalah dari tindakannya, atau kita akan bertindak sebagai teman ketika anak melakukan kesalahan, atau sebagai pemantau, lihat saja, mantau saja, atau kita bertindak sebagai manajer. Ini tindakan-tindakan posisi kontrol yang bisa seorang guru jadi dalam hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa yang paling baik. Atau memberi perintah, jadi pemantau, jadi pengarang manajer, hukum, atau pembuat merasa. Posisi sebagai penghukum sini, guru berbuat. Nah, lihat nih, kita sering mana dosanya. Guru berbuat, menghardik, nunjuk-nunjuk, nyakitin, nyindir anak-anak murid. Kalau kita berlaku seperti itu berarti atau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain. Ngancem ya. Tapi ini kok ya? Tapi ini juga ada hukuman betul. Hasilnya murid malah memberontak, nyalain orang lain, berbohong. Ya. Pun kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi itu guru nggak punya guru. Murid berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi biasa. Lalu dia dengan murid sekali lagi, jelas. Ya kan? Iya, kemudian dampak kepada murid, dia ulangi lagi. Jadi kalau posisi sebagai penghukum ini. Ya. Nah, kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Gurunya bilang gini, ceramah banyak lebar, ada seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan tinggalan kamu yang seperti ini. Aduh, saya masih kayak gitu kayaknya. Guru berkata, kamu harusnya kamu udah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres ya. Jadi anak merasa, terus hasilnya apa? Anak tidak berbohong. Kemudian kaitannya dengan kualitas, murid meletakkan dirinya dalam dunia berkualitas, orang yang berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Tampaknya rendah diri. Lanjut, posisinya guru sebagai teman. Ketika berbuat, guru gini, membuat alasan untuk murid. Kamu harus mau, soalnya apa? Kalau kamu mau, besok kamu juara, ntar itu kejadian. Bla 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 bla. Guru berkata, ayo lakukan demi ibu, masa kamu udah ingat, ini terbantu, bla bla, mungkin. Hasilnya apa? Anak ketergantungan. Kalau nggak disuruh, nggak mau. Kaitannya dengan berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena ketergantungan. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dapat pada murid biar emak tidak menjadi tergantung. Oke, dilihat Anda mau jadi sebagai apa. Guru sebagai pemantau, hitung, ngukur aja, hitung kesalahan murid, ngukur kesalahan murid, banding-banding dan sebagainya. Guru berkata, apa coba peraturannya?
lakukan, hasilnya murid berusaha menyesuaikan diri hanya jika diawasi. Kalau nggak ada guru, kaitannya sama lagi. Guru itu orang yang berkualitas, murid melakukan guru sebagai orang yang berkualitas. Dan berkata berapa banyak kita yang harus peroleh, berapa halaman harus. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk diri. Nah, kita sebagai Nah, sekarang posisi kita sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita lakukan untuk masalah memperbaiki masalah? Kemudian hasilnya menguatkan pribadi, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mereka bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini. Jadi kalau dari tadi yang berarti posisi yang paling baik posisi mana? Guru sebagai manajer. Sepakat ya? Nah, ini kita kembali ke segitiga restitusi. Nah, lihat sini. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada anak yang sedang berbuat salah, kita katakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi anak juga tidak merasa dia sebagai objek, ya, tapi dia juga manusia. Gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Koreklah informasi, gali informasi kenapa dia melakukan kesalahan. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tapi ada semacam penghargaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tapi dia ditekan hanya sampai seperti itu. Tapi guru beri kemudian kamu bisa aja melakukan itu, tapi kamu tidak melakukannya, itu merupakan bentuk reward, validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu yang sudah dibuat di kelas, baik di disiplin, menghormati orang, dan sebagainya. Nilai seperti apa yang sudah kita sepakati dan kamu melanggarnya, karena kan disepakati itu. Jadi kalau kamu melanggarnya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Ketika dia paham, dia melakukan kesalahan, dan karena dia merasa meyakini keyakinannya, diharapkan dia bisa menerima solusi. Ini ada praktek segitiga restitusi. Ya, ini kasus anak yang selamat di sekolah. Guru menanyakan di sini kalau tadi kita dari menstabilkan identitas, ya, menanyakan kenapa dia datang belakangan bulan. Kemudian alasan-alasannya ditanya sebagainya, dan dia sendiri yang menentukan keyakinan mana yang sudah dia langgar, bukan guru. Jadi si anak sendiri yang bisa menentukan bentuk kesalahan apa yang sudah dia lakukan, dan kemudian dia sendiri yang memutuskan apa yang akan dia lakukan ke depan. Jadi hanya sebagai apa ya, memberikan informasi ini, ya, yang dilakukan segitiga restitusi, dialog antara guru dan siswa pada siswa yang datang terlambat. Sama ketika ada kasus anak yang marah ketika temannya mencontek kerjaannya, walaupun secara sekilas mungkin anak itu benar melakukan tindakan marahnya, makanya tadi katakan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tapi ibu bersyukur kamu tidak melakukan yang lebih dari itu. Artinya dia cukup marah sama teman, tapi nggak memukul, atau mungkin dia tidak menendang, atau tidak terjadi jamak-jamakan dan sebagainya. Itu bentukan identitas, ya, sampai divalidasi kesalahannya. Memang jika kamu melakukan itu, dasarnya apa? Oh, dia ibu pun akan melakukan hal yang sama jika kamu dalam posisi kamu. Nah, kemudian pakai keyakinannya, menurut kamu apa yang kamu sudah lakukan itu benar atau tidak? Kita keyakinan mana yang sudah kamu
mencari solusi dari sikapnya, menyadari kesalahannya dengan keyakinan yang sudah dia yakini dan sepakati bersama di dalam ya penerapan segitiga restitusi pada kasus anak yang sering terlambat ataupun anak yang memarahi temannya karena temannya mengejek perbuatan pekerjaannya, itu merupakan bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan yang pertama yaitu menentukan identitas, ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang memvalidasi tindakan salah itu bukan pada guru tetapi pada anak itu sendiri, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, jadi anak sudah bisa mengintrospeksi dirinya sendiri bahwa perbuatan yang dia lakukan salah karena telah menyalahi keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Sampai lebih dari 1 minggu. Bila tahapan 1 belum terwujud, boleh tahapannya itu tidak berbukan. Oke, baik. Dalam satu masalah, di langkah awal pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini lebih kepada cross check kepada siswa tentang perbuatan yang dilakukannya. Menstabilkan identitas perbuatan yang dilakukannya. Jadi urutannya memang harus berurutan, Pak. Kalau Bapak bertanya tentang urutan. Nah, kemudian idealnya semuanya itu dilakukan berkesinambungan tanpa terputus, karena ibaratnya ketika suatu masalah didiamkan dan dibiarkan mengendap, dikhawatirkan pada anak yang melakukan kesalahan tetap marah pada keadaan atau timbul dendam kepada temannya. Dan kemudian jadi setelah distabilkan identitas ini diharapkan langsung dilakukan validasi
tindakan yang salah. Artinya guru tidak menjudge, tidak menghakimi anak akan perbuatan yang dilakukannya, tetapi lebih kepada tindakan yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang mau kita lakukan solusinya, mencarikan solusinya secara bersama. Nah kemudian tahapan akhirnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika diharapkan dengan kesalahan yang dilakukannya tersebut, anak sadar, menyadari kalau dia sudah berbuat suatu kesalahan tanpa merasa dihakimi oleh gurunya. Kemudian dia menentukan sendiri kesalahan yang ada pada dirinya, tetapi kesalahannya tidak ditentukan oleh guru ya Pak. Jadi keyakinan, ini menanyakan keyakinan. Setelah itu diharapkan dengan keyakinan yang dia sebutkan itu, anak menemukan solusinya. Oh iya, dia ke depannya tidak lagi berbuat hal yang demikian, karena hal yang demikian itu tidak baik, tidak menyenangkan, dan tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Jadi seperti itu Pak. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah diharapkan tidak terputus-putus dan masalah selesai pada saat itu. Beda ketika yang Bapak hadapi masalah di sini adalah tindakan pidana. Mungkin tindakan pidana seorang polisi akan berbeda dengan interogasi dengan restitusi ya Pak. Jadi yang Bapak maksud itu mungkin interogasi pada pihak kepolisian untuk pelaku kejahatan. Kalau ini restitusi kepada peserta didik untuk menemukan solusi. Ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin sharing. Ya Bu, Ya. saya tertarik dengan yang dihukum oleh penghargaan. Ya. Oke, baik. Apakah dengan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi siswa? Ya, apakah dihukum dengan penghargaan dan apakah dengan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Baik, dihukum dengan penghargaan di sini, perasaan dihukum di sini bukan jatuhnya adalah kepada peserta didik. Jadi guru ketika sebagai pengontrol yang teori kontrolnya tadi itu, guru merasa dia harus bisa mengontrol semua muridnya. Murid yang baik adalah murid yang tenang, murid yang baik adalah ketika belajar mendengarkan gurunya dan sebagainya. Sedangkan murid melakukan tersebut dengan sadar terpaksa. Jadi seperti dihukum. Itu disebut dengan disiplin yang tidak menyenangkan, dan dia melakukan itu karena menghargai gurunya dan karena ingin juga dihargai oleh gurunya. Karena dengan seperti itu guru senang dianggap murid menghargai, kemudian murid melakukannya, mengerjakan tugas-tugas, mendapatkan nilai dan sebagainya, dan penghargaan. Nah itu dia melakukannya atas dasar ekstrinsik, ingin dihargai oleh gurunya, walaupun dia melakukannya dalam keadaan dihukum harus patuh gitu loh. Jadi belum dari dasar dalam dirinya sendiri, masih faktor eksternal dan merasa hanya melakukannya jika ada guru kelas seperti itu. Tapi di luar daripada itu semuanya, dia akan berlaku seenaknya saja, mungkin cuek-cueknya aja, atau merasa ya nggak ada guru, nggak ada yang nilai, dan akhirnya melakukannya tidak maksimal. Apakah bisa menjadi motivasi? Bisa saja hal itu menjadi motivasi karena dia ingin mendapat nilai yang baik, dia ingin mendapat juara, ranking dan sebagainya, dia melakukan hal tersebut. Jadi motivasinya masih ekstrim, jadinya bukan dari dalam. Jadi bisa ya Bu, kalau untuk meningkatkan motivasi bisa, tapi itu yang disebut dengan dihukum dengan penghargaan. Baik, terima kasih Bu atas sharingnya. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah ada yang bertanya lagi atau cukup? Cukup Bu. Cukup, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya tentang budaya positif, bagaimana guru yang memiliki peran selama ini sebagai pengontrol kelas. Kita ubah bersama dengan guru yang bisa memberi keyakinan kepada peserta didik.
dan ketika menyelesaikan masalah guru bisa menggunakan konsep segitiga restitusi sehingga penyelesaian masalah itu dapat ditemukan solusinya tidak oleh restoran guru tetapi dari dalam diri siswa itu sendiri. Ingat, guru bukan berhukum, walaupun guru bisa menjadi teman, tetapi posisi ideal seorang guru adalah seorang guru. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ini semua mendapatkan manfaat. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia kepada Sang Yang Maha Esa. Sekian, Waalaikumsalam. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian melakukan piket kelas sesuai jadwal. Ini dari Arjuna. Bermain bulu tangkis saat jam istirahat dari Atam. Ini terbalik ya. Iya. Aduh ya. Terus peraturannya datang tepat waktu, pakai seragam sesuai jadwal, mengerjakan PR tepat waktunya, mengerjakan memakai seragam dan atribut. Oke. Tidak mengejek satu sama lain dari Aira. Bermain bola di lapangan ketika jam PJOK dari Fabian. Kemudian membawa alat makan dan minum dari rumah. Ya. Memakai seragam yang rapi. Tidak boleh berkata kasar. Tidak bercanda saat guru menerangkan. Menghormati teman. Ya. Datang tepat waktu juga dari Virgi. Ya, menaati peraturan. Nah, ini sama, datang tepat waktu. Ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak sekalian yang sudah membuat keyakinan kelas, dan ini akan menjadi peraturan kelas kita. Sepakat? Nah, dan ini akan kita jadikan peraturan. Jadi jika ada yang melanggar, bagaimana? Akan diberikan sanksi, karena semuanya dibuat berdasarkan keyakinan kelas kita. Anak-anak, semoga kalian mengerti dan bisa diterapkan di dalam pelajaran kita ke depannya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Boleh tepuk tangan untuk semuanya.